يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على أشرف الأنبياء وإمام وقت الحرم آتي سيدنا محمد وعلى آله وسلم وبارك وسلم ya Rabbi syarafan mukarraman muhabbatan wa ta'zima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعد أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته كما قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الإنسان أيها الناس واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام وهو يوم تسليم وتحميد وتحليل وتعزيم فسبحوا ربكم فيه
Mari sama-sama kita mendengarkan khutbah Idul Fitri ini sebagai bagian dari rangkaian sholat Idul Fitri. Karena tidak ada sholat Idul Fitri bagi mereka yang tidak mendengarkan khutbah. Kemudian selanjutnya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang pasti yang harus kita lakukan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dimanapun kebahagiaan yang kita cari, bagaimanapun bentuk dan modelnya, satu-satunya sumber kebahagiaan adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja kita memiliki harta yang berlimpah, pangkat jabatan yang tinggi, terhormat di kalangan manusia, sukses di rantau, namun satu-satunya yang membuat hati kita tenang, satu-satunya yang membuat kita bahagia adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan kini telah mengumumkan kebahagiaannya. Dia adalah dia melahirkan seorang tamu. Kita merasakan kehadirannya. Kita merasakan sebilir angin kesukaannya. Kini dia telah mengamasi perbekalannya, mengencangkan tali bawaannya, meninggalkan kita sebagaimana dulu dia datang menghampiri kita. Betapa berat perpisahan ini bagi mereka yang merasakan, betapa pahitnya kehilangan ini bagi orang-orang yang betul-betul mendalami akan hadirnya bulan suci Ramadan. Andaikan kita tahu siapa di antara kita yang menjadi pemenang dan siapa di antara kita yang merugi, siapa di antara kita yang diterima amalnya dan siapa di antara kita yang tertolak. Ya Allah ya Karim, rahmati kami, hiburlah hati-hati kami yang terluka atas kepergian Ramadan, berlalunya hari-hari bulan Ramadan dan berakhirnya malam-malam di bulan Ramadan. Serasa baru kemarin kita berbondong-bondong melihat hilal kedatangannya. Baru kemarin kita menyambutnya dengan gembira dan penuh semangat. Baru kemarin pengaras-pengaras suara di masjid membangunkan kita untuk sahur. Baru kemarin anak-anak tertawa dengan riang bermain di pelataran masjid menunggu waktu sholat berjamaah. Baru kemarin kaum muslimin bersaut-sautan di antara sholat tarawih, sholat witir. Masjid-masjid dipenuhi dengan bacaan Al-Quran. Ini yang telah mengucapkan selamat tinggal kepada kita. Kita bisa saja bersedih karena kepergiannya, pilu akan kehilangannya. Namun begitulah dunia, ia tidak pernah tetap dalam satu keadaan. Hari-hari terus berlalu akan kembali mengurangi data usia kita, meninggalkan ajal, mendekatkan ajal kita. Kita bisa saja menangis Ramadan, tapi pasti Ramadan akan kembali tahun setelahnya. Justru pertanyaannya bagaimana dengan kita? Sampai sekarang pun tidak ada jaminan, tidak ada garansi bahwa Ramadan ini bukan menjadi Ramadan yang terakhir bagi kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam buku tasawuf modern karya Buya Hamka diceritakan hikayat Iskandar Zulkarnain atau yang dikenal dengan Alexander the Great. Pada suatu ketika dia hendak menaklukkan sebuah wilayah, dia berpesan kepada pasukannya, nanti ketika kita dalam perjalanan bertemu dengan sungai, ambil apa yang ada di dasar sungai tersebut, ambil yang kalian injak di dasar sungai tersebut. Hingga setibanya di sungai tersebut di malam hari yang gelap gulita tanpa ada cahaya sedikitpun. Golongan pasukan Iskandar Zulkarnain terbagi ke dalam 3 golongan. Golongan yang pertama pasukan yang merasa, untuk apa saya mengambil apa yang saya injak di dasar sungai itu? Bukankah ini ada batu karang, bukankah ada pasir ini akan memberatkan sisa perjalanan berusaha? Golongan pasukan yang kedua, pasukan yang takut akan kemarahan Iskandar Zulkarnain. Kalau saya tidak mengambil apa yang saya tidak mungkin, saya akan kena azab, saya akan kena amarah dari Iskandar Zulkarnain. Dan golongan yang ketiga, mereka yang mengambil seluruh apa yang diinjak, kemudian mereka mencari di sekitar apa yang mereka injak di balik dasar sungai tersebut. Kemudian berjalan pasukan tersebut hingga mentari terbit di ufuk timur. Karena kesediaan taklim Iskandar Zulkarnain
Golongan kedua merasa senang seketika namun sayang muncul penyesalan dalam hati. Dan golongan yang ketiga tertawa riang gembira penuh kebahagiaan penuh kemenangan. Lantas apakah yang diambil oleh ketiga golongan tersebut? Ternyata apa yang mereka ambil adalah intan permata emas yang berharga. Golongan pertama tiba-tiba langsung berteriak, celaka kita, sungguh merugi kita tidak mentaati apa yang Iskandar Zulkarnain sarankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang berbahagia, kalau kita menyimak kisah tersebut, serasa sama dengan kondisi umat Islam dan apa yang disediakan oleh Ramadan. Golongan pertama, golongan yang tidak ada bedanya antara sebelum dan sesudah Ramadan. Golongan ini adalah golongan yang keras hatinya, tidak ada bedanya bagi mereka sebelum dan sesudah Ramadan. Masjid Sul hanya sebagai sebuah bangunan biasa tempat orang berkumpul. Puasa tidak dilakukan, sholat tidak dijalankan, zakat tidak dikeluarkan. Kalaupun mereka berpuasa, sebenarnya hanyalah sebuah topeng untuk menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Mengundi orang dilakukan, memfitnah sana sini dilakukan, mengadu domba sesama rekan berbohong merupakan kebiasaan sehari-hari. Ironisnya, hal ini tidak hanya terjadi di lingkungan sekitar. Hal ini juga dilakukan di konten media sosial atas dasar konten agar banyak mendapatkan like dan komen. Segala hal diharapkannya membantu orang membuat permusuhan antar sesama, bahkan dengan berharap limpahan cuan dari platform online, aurat diungkapkannya di muka khalayak. Hari-harinya dihabiskan hanya untuk bermain game online yang membuat mereka lalai akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azan diabaikan, perintah orang
apa yang mereka dapatkan, harta mereka, semuanya adalah titipan Allah dan ada bagian bagi saudara-saudara mereka sama muslim. In tuqridullaha qardan hasanah yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun alim. Jika kamu menghidupkan kepada Allah yang baik, niscaya Dia akan melipat gandakan untukmu dan mengampuni. Allah Maha Pensyukur dan Maha Penyayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebulan penuh berpuasa bukanlah jaminan mutlak untuk kita tergolong hamba yang bertakwa, yang berhak mengenakan baju kemenangan di pagi hari ini. Ada kaum wanita yang secara alami memiliki siklus setiap bulan yang mengharuskan mereka tidak boleh berpuasa. Ada kepala rumah tangga, kepala keluarga, ataupun tumpuan hidup penopang keluarga yang harus bekerja membanting tulang di tengah terik mentari untuk memberi nafkah kepada keluarganya, sehingga tidak mampu ia berpuasa, tidak mampu memperbanyak ibadah di pagi hari. Di malam hari sudah tidak memungkinkan untuk bangun sholat tahajud karena kelelahan. Ada orang tua yang lemah, yang sudah usul yang tidak mampu lagi untuk berpuasa. Bahkan ada orang yang kebingungan sekedar untuk sahur dan berbuka saja. Tentu ini adalah tanggung jawab kita hadirin jika kita mengaku sebagai hamba yang beriman. Karena mungkin saja orang-orang seperti itu, golongan tersebut adalah mereka yang lebih berhak memakai jubah kemenangan di hari yang fitri ini. Hadirin yang berbahagia, menjadi hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bukan berarti semua hal dalam hidup kita menjadi mudah. Menjadi hamba yang bertakwa bukan menjamin semua hal yang kita inginkan harus diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru sebaliknya, menjadi pribadi yang beriman haruslah siap dengan segala uji ketaatan iman kita. Terkadang ujiannya dalam bentuk kesehatan, terkadang ujiannya dalam bentuk tanaman yang gagal panen. Segala upaya kita lakukan untuk menjaga tanaman tersebut, namun ujung-ujungnya tidak membuahkan hasil. Terkadang ekonomi keluarga kita yang dihantam bertubi-tubi. Susah payah kita mengusahakan, mencari kesana kemari, rela merantau, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan orang tua tersayang, meninggalkan anak istri, mengecap ilmu kita, namun kehidupan ekonomi kita masih biasa-biasa saja. Bahkan untuk sekedar membeli beras harus membuang malu, mengutangkan diri kepada tetangga. Tidak jarang cobaan-cobaan seperti ini akan menjadi cekcok di rumah tangga kita. Suami melakukan kekerasan kepada istri, istri membentak kepada suami, mendiamkan kepada suami. Bahkan tidak jarang perselingkuhan terjadi karena faktor ini. Cobaan-cobaan seperti ini tentu adalah hal yang wajar bagi mereka yang telah mengaku sebagai hamba yang beriman. Mungkin saja penampilan akan buah hati yang tak kunjung tiba. Segala daya dan upaya diusahakan, segala cara diusahakan, segala saran dilakukan, namun yang didapatkan hanya olok-olokan, yang didapatkan hanya cibiran dari orang-orang sekitar. Percayalah hadirin, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah bekerja dengan cara terbaik jauh di atas kita. Mungkin saja saat ini kita galau melihat teman-teman sepantaran kita telah mendapatkan jodohnya masing-masing. Teman-teman sepantaran kita telah hidup berbahagia bersama keluarganya, telah dipanggil ayah, telah dipanggil ibu. Namun kita merasa hidup kita masih biasa-biasa saja. Namun sadarlah bahwa itu adalah cara Allah memanggil kita agar lebih dekat kepadanya. Cara Allah memanggil kita agar supaya mendekatkan, menggantungkan segala harap dan keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang Umar bin Khattab pernah berkata, apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku
mungkin saja saat ini kita dicoba dengan keturunan yang hingga saat ini kita tidak dapatkan. Namun percayalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwa kita belum siap diuji dengan keturunan kita. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu innahu ajrun azim. Sesungguhnya kamu anak-anak hanyalah cobaan bagi di sisi Allah, ada pahala yang besar. Atau mungkin saja saat ini kita memiliki anak yang berkorban hati berkorban, benar kalau kita akan tetap berada. Namun sayang, terkadang kita tidak dapat mencukupi kebutuhannya. Kebingungan kita kalau mereka menangis meminta bajuan. Kebingungan kita ketika mereka hendak meminta uang jajan untuk segera sama dengan teman-temannya yang dapat memberikan di sekolahnya. Apalah daya bisa kita untuk memberikan kepada mereka. Tapi zakat fitrah pun tidak mampu untuk mengeluarkan. Zakat fitrah pun kita harus melakukan agar kita bisa mensucikan jiwa-jiwa mereka, agar kita bisa membersihkan mereka, mengantarkan pahala mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah mungkin di momen yang fitrah ini harusnya kita bersama dengan ibu bapak kita sambil mendengarkan khutbah ini? Namun apalah daya, bekal untuk pulang kampung pun tidak punya. Enggan kita meminta kepada orang tua, karena mereka tahu kita sukses di tanah rantau, kita berhasil di tanah rantau. Karena khawatir umur rentah itu akan bersama kemari menjadi bencana. Segera untuk kita balik kampung, berlebaran bersama di hari yang fitr ini. Sungguh beruntung mereka yang masih bisa memeluk orang-orang tersayangnya, memeluk istrinya, memeluk suaminya, mencium anak-anaknya, bahkan berbuat bersama di hari yang fitr ini bersama keluarga yang lengkap. Karena hari ini banyak anak yang harus menyebutkan nangis karena terlihat ayah budaya yang tertiada. Ada bapak yang hanya duduk di sudut rumah memikirkan perihal dosa apa yang telah dilakukan sehingga anaknya terlebih dahulu dipanggil meninggalkannya. Ada anak ibu yang tidak pernah berhenti sejak kepergian anak tersayangnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada istri yang telah selalu merindukan suaminya. Ada suami yang hingga saat ini tidak dapat lagi beranjak dari kesedihannya karena kepergian istri tersindir cintanya. Olehnya itu hadirin, berhenti membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Jangan pernah menjadikan kehidupan orang lain sebagai standar kebahagiaan kita. Syukuri apa yang kita miliki saat ini. Sayangi orang-orang terkasih kita, sayangi orang-orang terdekat kita. Sejauh apapun kita melangkah mencari kehidupan yang lebih baik. Jangan lupa pulang menengok mereka yang merindukan kita. Jangan lupa menelpon di tengah kesibukan kita. Jangan lupa menyediakan waktu untuk sekedar menanyakan kabar mereka. Bagaimana teman mereka, bagaimana hari mereka, bagaimana beras yang mereka
إنه هو السميع العليم